Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak PCW semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 3 dan 4. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini adalah Quran Surat Al-Muluk ayat 19. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan urutan peristiwa dalam teks. Kemudian, anak-anak mampu membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian, anak-anak mampu menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menjelaskan dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat contoh tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Contoh tanggung jawab. Yang pertama, menjalankan kewajiban sesuai keyakinan masing-masing, menjaga nama baik keluarga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan contoh kewajiban adalah belajar dengan sungguh-sungguh, tidak terlambat datang ke sekolah, menghormati guru, mau bermain dengan semua teman walaupun berbeda budaya dan agama. Sedangkan contoh hak, yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari orang tua, memperoleh nilai sesuai kriteria penilaian, dan memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contoh tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Tanggung jawab menjaga kebersihan udara. Contohnya adalah mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau berjalan kaki, serta tidak membakar sampah. Sedangkan hak memperoleh udara bersih, contohnya adalah menikmati lingkungan sehat, terbebas dari pencemaran, terbebas dari penyakit, dan memperoleh udara bersih. Kewajiban menjaga kebersihan udara, contohnya adalah mengurangi penggunaan kendaraan, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan gas kimia. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ya.
Usaha ekonomi perorangan yaitu kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya adalah warung, toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Kelebihan dari usaha ekonomi perorangan adalah keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri, tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Sedangkan kekurangan usaha ekonomi perorangan yaitu keterbatasannya modal, kekurangan tenaga kerja, serta resiko kerugian ditanggung sendiri. Usaha ekonomi kelompok yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Contohnya adalah perseroan terbatas atau disebut juga dengan PT, persekutuan komanditer atau disebut juga dengan CV, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau bisa disebut juga dengan BUMN. Kelebihan dari usaha ekonomi berkelompok yaitu tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya. Sedangkan kekurangan dari usaha ekonomi berkelompok ini adalah keuntungan dibagi-bagi ke para pemodal dan ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri dan biasanya berskala kecil. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas lahan persawahan dan tegalan. Perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Contoh usaha jasa yang dikelola secara perorangan antara lain usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan lain-lain. Industri kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri yang rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya dua orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang pengusaha atau lebih. Terdapat dua jenis sekutu, yakni sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat pengelolaan CV. Perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu produksi atau disebut juga dengan pembuatan. Kegiatan produksi ini yaitu menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya,
pembuatan baju seragam. Yang kedua disebut juga dengan distribusi atau disebut juga dengan penyaluran. Kegiatan ini menyalurkan barang-barang kepada konsumen. Contohnya, pakaian seragam yang telah jadi dipasarkan atau dijual ke toko perlengkapan sekolah. Yang ketiga yaitu konsumsi atau pemakaian, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, baju seragam yang telah dibeli oleh konsumen. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Kegiatan ekonomi memberi dampak kepada masyarakat. Ada yang berdampak langsung dan ada yang berdampak tidak langsung. Seperti barang-barang hasil produksi akan dimanfaatkan atau dipakai oleh konsumen. Contohnya, yang pertama, baju seragam yang telah dibeli dapat dimanfaatkan untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, konsumen dapat merasakan kenyang dan puas ketika membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, masyarakat menjadi senang ketika membeli kompor sehingga dapat memasak makanan. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan ekonomi tadi, anak-anak bisa saksikan video berikut ini. Jajan di kantin sekolah. Tahukah kamu, ketika kamu jajan di kantin sekolah, kamu sedang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Lalu, kenapa kita melakukan kegiatan ekonomi? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi: produksi, konsumsi, distribusi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan mencipta, mengolah, serta menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan nilai guna suatu benda. Contohnya adalah produksi sepatu. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Contohnya pada gambar berikut. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen dengan cara jual beli. Contohnya adalah distribusi gas LPG. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Ketika kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu kegiatan terhambat, maka kegiatan ekonomi lainnya juga akan terhambat. Apakah kamu pernah melakukan ketiga kegiatan ekonomi tersebut?
jika tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Produksi. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi perajin gerabah. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dalam kegiatan produksi ini, pemilik sumber daya ekonomi akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, dan gaji, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi produsen akan mendapatkan laba atau keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain memakai seragam sekolah, memakai sepatu, memakan kue, menggunakan alat tulis, dan lain-lain. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang dan waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, sekarang kalian amati jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Menjelaskan urutan peristiwa dalam teks dan menceritakan kembali isi teks. Cara menjelaskan urutan peristiwa dalam teks adalah membaca teks dengan seksama dan cermat, kemudian buatlah daftar pertanyaan dengan menggunakan kata adik simba yang jawabannya ada di dalam teks, kemudian catatlah setiap peristiwa secara urut. Menjelaskan urutan peristiwa dalam teks dan menceritakan kembali isi teks. Contohnya, cara membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya adik simba. Contohnya adalah udara bersih diperlukan dalam proses pernafasan. Nah, informasi penting mengenai cara mendapatkan udara bersih dapat kita peroleh dengan membaca teks. Dan kita bisa melanjutkan atau mencari pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik simba dan menemukan jawabannya dari teks tersebut. Menceritakan kembali isi teks. Cara menceritakan kembali isi teks bisa dengan cara membaca teks secara seksama. Kemudian setelah mengerti dengan teks, ringkas isi teks menjadi paragraf yang lebih singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, isi teks dapat diringkas dengan menggunakan kalimat buatan sendiri, bukan kalimat dari teks aslinya. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, anak-anak sudah paham ya dengan materi hari ini. Nah, sekarang waktunya anak-anak melanjutkan tugas. Nah, untuk tugas ini bisa diharapkan anak-anak buat di buku latihan ya. Dan jangan lupa tulisannya rapi ya nak, biar bisa dibaca. Oke anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.